Halo guys, balik lagi di channel saya ya. Maaf ya, di sini Mimin udah lama banget nggak upload karena Mimin lagi sibuk di reel ya. Sebenarnya Mimin lagi sibuk di reel cari cuan ya guys ya, buat beli gadget yang lebih bagus untuk membuat video alur cerita. Karena jujur aja, ketika Mimin pakai gadget ini saat membuat alur cerita part 2 ini sebenarnya udah selesai sejak lama ya guys ya. Tapi dikarenakan ketika saya sedang record kadang suaranya ada yang tiba-tiba hilang, suaranya kadang juga ada yang kecil dan video jadi korup dan lain-lain lah ya guys ya kendalanya. Jadi di situ Mimin jadi agak males buat nerusin bikin alur ceritanya dan mutusin buat nunggu Mimin kumpulin cuan dulu buat upgrade gadget Mimin dulu. Biar saat buat video alur cerita Mimin jadi lebih nyaman ya guys ya. Tapi setelah melihat penonton video Mimin yang pertama ternyata pada semangat semua ya. Jadi Mimin putusin buat nerusin aja pakai alat seadanya. Jadi apabila dalam segi suara ada yang beda ataupun gak selaras harap dimaklumin aja ya guys ya. Karena di situ Mimin perlu record ulang ketika ada audio yang gak ada suaranya ataupun suaranya tiba-tiba mengecil dan Mimin gak tahu kenapa. Dan kalau pembawaannya dalam segi alur cerita kurang memuaskan, Mimin juga minta maaf ya guys ya, karena kalian udah tahu sendiri Mimin masih pemula dalam hal ini, oke. Daripada di sini Mimin jadi curhat lama-lama, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Oh iya, satu lagi ya guys ya. Apabila ada dermawan yang mau traktirin Mimin jajan, bisa langsung aja cek link di deskripsi, oke. Di sini juga apabila nggak ada kendala, Mimin mulai dari sekarang bakal usahain buat update minimal 1 hari sekali. Kalau nggak bisa ya mungkin 3 hari sekali lah ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi dengerin ocehan Mimin yang nggak jelas itu. Kita langsung aja ke alur ceritanya, oke. Cerita dimulai. Setelah si Richard mendapatkan prajurit orang-orang barbar kemarin, akhirnya si Richard pun membawa mereka ke sebuah toko senjata yang dikelola oleh seorang dwarf bernama Nigan, di mana si Richard ingin membelikan prajuritnya sebuah armor dan juga senjata yang berkualitas agar prajurit si Richard ini bisa lebih kuat lagi. Nigan pun menyambut mereka dengan ramah karena dikira bangsawan ini banyak uangnya ya. Nigan pun juga menunjukkan tempat senjata rahasia dia yang berisikan senjata yang berkualitas bagus. Tapi tak disangka ketika si Richard ingin membayar, muka si Nigan pun sedikit cemberut sambil sedikit bergumam. Ternyata dia nggak punya banyak uang toh, aduh. Nigan pun mengatakan, maaf, kami tidak melakukan bisnis dengan orang-orang miskin. Dan juga tidak menerima kredit, sambil dia menutup kembali ruang senjatanya dengan sedikit menghela nafasnya. Dan juga dia jadi meremehkan si Richard. Tapi tak disangka si Richard pun mengeluarkan sebuah pedang yang entah dari mana ya guys ya. Mimin pun di sini nggak tahu keluarnya dari mana itu pedang ya. Tapi di sini si Nigan pun menunjukkan ekspresi yang terkejut. Ini adalah pedang legendaris Wyrmslayer. Gila, nggak disangka aku bisa melihat dan memegang pedang legendaris ini, kata si Nigan. Dia mengatakan itu sambil tubuhnya gemetaran karena terlalu takjubnya dia saat dia melihat pedang legendaris itu. Dengan muka serius pun dia bergumam dia pasti bukan orang biasa. Dengan membawa pedang ini saja sudah menunjukkan bahwa dia pasti orang besar. Aku tidak boleh menyinggungnya ataupun kurang ajar kepadanya. Akhirnya sikap Nigan pun berubah. Yang tadi meremehkan kini dia jadi merendah kepada si Richard karena takut menyinggung si Richard. Yang dikira dia si Richard ini adalah sosok orang yang besar atau orang yang penting ya guys ya. Dan semacam itulah ya. Dan dia pun mengatakan sepertinya akan sayang sekali jika pedang sebagus ini akan disia-siakan di sini. Bagaimana kalau begini saja? Anda tetap memakai pedang ini, lalu kita bisa menulis kontrak dan Anda bisa membayarnya dengan kredit. Si Richard pun di sini memasang muka polos ya. Tapi setelah mendengar ucapan si Nigan tadi, si Richard pun langsung tiba-tiba berteriak kepada prajuritnya.
Tanpa basa-basi dia langsung berteriak ke prajuritnya ya, sambil memasang muka serius. "Setiap kalian ambil tombak biasa dan 3 tombak lempar. Ayo kita bersiap untuk perjalanan yang luar biasa." Sejak kapan armor kulit juga, kata Shinigan. Shinigan pun di sini sedikit panik ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena dia takut sama si Richard. Karena Shinigan ini sepertinya menganggap si Richard ini orang yang sangat penting banget dari lihat pedangnya tadi ya. Oke, kita lanjut. Richard pun melihat ke arah Shinigan lagi. Dia memasang muka polosnya lagi seperti dia sedang mengerjai Shinigan. Mau tak mau Shinigan pun akhirnya menuruti permintaan si Richard itu dan menyuruh pelayannya untuk menyiapkan peralatan yang dikatakan oleh si Richard tadi. Dan setelah mendapatkan armor dan juga senjata, Shin pun berpindah ke padang rumput yang luas. Di situ kita bisa melihat si Richard yang sudah mulai perjalanannya mencari tempat untuk dia membuat wilayahnya sendiri. Tapi tak disangka, ternyata di sana ada yang sedang mengintai mereka, dan itu adalah para bandit monster yang terdiri dari para goblin dan juga monster serigala. Mereka sedang menunggu si Richard ini sampai di hinterland dan akan menyergap rombongan si Richard ini saat mereka sudah sampai di sana. Tapi ternyata si Chief dan juga si Richard ini udah sadar kalau mereka sedang diawasi. Dan akhirnya si Richard ini menyuruh rombongannya untuk berhenti dan juga mempersiapkan peralatan mereka untuk bertempur. Dan si Richard pun juga membagikan sebuah pil yang mana bisa meningkatkan kekuatan mereka yang memakannya. Tapi ternyata si Richard ini sedang berbohong ya kepada prajuritnya bahwa pil itu bisa meningkatkan kekuatan mereka, yang mana sebenarnya itu hanyalah sebuah mie pangsit yang dibungkus oleh bantuan dari sistem. Si Richard ini melakukan itu agar mereka tidak mengetahui tentang keberadaan lot system, karena setiap kali mereka bertarung mereka akan mendapatkan XP dan stat mereka akan ditingkatkan karena sistem. Jadi intinya si Richard ini nggak mau prajuritnya itu curiga kenapa mereka bisa menjadi lebih kuat dengan tiba-tiba setelah bertarung. Jadi si Richard ini membuat metode mie pangsit ini alih-alih meningkatkan kekuatan mereka tanpa mereka ketahui bahwa ada lot system yang meningkatkan kekuatan mereka. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Di sisi lain, si Goblin ini mengintai mereka dan melihat mereka sedang berhenti. Para bandit pun jadi bersemangat karena mereka pikir ini adalah timing yang tepat untuk menyerang. Dan akhirnya para bandit pun mulai menyerang. Tapi di sini si Richard udah bersiap-siap untuk kedatangan mereka dan akhirnya peperangan pun dimulai. Rombongan si Richard melawan para bandit monster. "Serang dan bunuh mereka," kata para bandit monster. Ora, si Richard pun juga tak mau kalah. Dengan santainya pun si Richard berkata, "Ayo kita mulai." Ura. Bercanda ya guys ya, sambil melempar tombaknya yang ia pegang ke arah para bandit monster yang sedang menyerang. Tapi ketika tombak ingin mengenai sasaran, tombak yang dilempar si Richard pun berhasil dihalau oleh monster itu, tapi masih tetap mengenai monster yang ada di sekitarnya dan tepat di kepala monster itu. Headshot. Ura. Dan ternyata yang berhasil menghalau tombak si Richard itu adalah salah satu pemimpin dari para bandit monster itu. Dia pun berkata, "Lumayan kuat tapi masih sangat kurang." Dan dia pun lanjut berkata kepada semua prajuritnya dengan semangat yang menggebu-gebu dan juga sedikit emosi, "Kita punya pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat dari mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mati. Semuanya serang dan bunuh mereka." Ura. Dan itu pun membuat prajurit si Richard sedikit panik. "Sial, mereka datang. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kita tidak bisa melawan jumlah yang begitu besar," kata prajurit si Richard. Para monster pun sudah mendekat
pertempuran udah tidak bisa terelakkan lagi, dan mereka pun udah saling adu mekanik untuk saling membunuh. Di awal prajurit Richard sedikit mendominasi, tapi setelah beberapa lama para monster sudah mulai mendominasi balik. Prajurit Richard pun mulai kewalahan karena mereka kalah jumlah. Para monster itu udah mulai main keroyokan untuk setiap prajurit si Richard. Ada yang dikeroyok, ditusuk-tusuk hingga mati, ada yang dicengkram dan dibanting ke tanah hingga tubuhnya hancur. Melihat itu, di sini si Chief pun mulai panik dan meminta instruksi kepada si Richard apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan Richard pun meminta untuk diberikan tombak kepada si Chief. Dikira si Richard ini akan melempar tombak seperti tadi kepada kerucu monster itu. Si Chief pun berkata, "Bos, kita tidak bisa menghabisi mereka dengan cara seperti itu karena jumlah mereka terlalu besar." Dan Richard pun menjawab, "Kita tidak perlu menghabisi mereka semua sekaligus. Kita hanya perlu mencari target yang tepat." Dan ketika si Richard menemukan targetnya, dia pun melemparkan tombaknya yang lebih kuat dari lemparan tombak di awal tadi. Dan tombak pun yang sekarang mengeluarkan api di ujungnya. Dan ketika melempar tombak itu pun ternyata menuju ke salah satu troll di sana. Dan para monster yang ada di sekitar sana pun terkejut, ketakutan, dan mereka pun lari ketakutan sambil berkata, "Tidak mungkin seekor troll mati hanya dengan satu lemparan tombak." Di sini pun si Richard tersenyum sinis dan puas karena rencananya berhasil, sambil dia berkata, "Kita habisi yang besar dulu, kukuku." Dan apa yang dilakukan Richard pun membuat para prajuritnya kembali bersemangat dan mereka pun kembali melawan balik para monster itu. Tapi di sini satu prajurit Richard pun sedang diserang dari belakang. Prajurit ini pun juga sadar bahwa dia sedang diserang dari belakang. Tapi sayangnya dia sudah tidak bisa menghindar lagi, dan tiba-tiba brak, ada sebuah tombak yang menancap pada dada monster yang akan menyerang prajurit itu. Dan ternyata itu adalah ulah si Richard yang menyelamatkan prajuritnya. Oh ya, BTW di sini yang dibunuh si Richard tadi adalah salah satu komandan para monster itu ya, namanya Jakal. Oke, lanjut. Dan setelah itu, tanpa banyak cincong lagi, si Richard pun mengatakan kepada para prajuritnya, "Pimpinan monster-monster jelek ini sudah koit, mereka ketakutan. Sekarang ayo serang mereka, jadikan mereka bubur ayam buat santapan ntar malam ya guys ya." Oke, bercanda di sini. Oke, pimpinan monster-monster jelek ini sudah mati, mereka ketakutan. Sekarang ayo habisi mereka dengan cepat. Para prajurit Richard pun mulai bersemangat dan mereka berteriak sambil menghabisi para monster itu. "Wow, pergi kau ke neraka, hurrah!" Mereka pun menghajar para monster itu tanpa ampun. Sat-set, boom, krak, krak, jedar, cepret, cirit, grup, blum. Para monster pun modar ya guys ya, langsung modar koit. Oke. Dan scene pun berpindah ke Chief yang mengatakan kepada si Richard, ternyata bos menargetkan pemimpin mereka dan berdiri di atas kereta kuda agar pandangannya lebih luas. Dan si Richard pun menjawab seperti pepatah, "Untuk menangkap bandit kita harus menangkap biang keroknya dulu. Aku sudah selesai observasi di sini. Hanya tersisa satu ekor yang harus kita habisi." Cih. Dan pemimpin baru bandit itu pun muncul. "Bukankah hanya manusia bodoh biasa? Lihat apa yang telah kalian lakukan." Si Richard pun berkata, "Kau kelihatannya seperti Chief Goblin. Apakah penyerangan ini semua direncanakan olehmu? Menyergap kami di sini. Apakah kalian tidak takut diincar ras yang lebih kuat lainnya?" Chief Goblin pun menjawab dengan sedikit sombongnya, "Ras lainnya, ha? Yang paling dekat berada di benteng gunung tinggi di mana jauhnya beberapa mil ke barat.
Tempat itu mudah untuk dijadikan perlindungan dan sulit untuk diserang, tapi para kobold itu tidak mungkin punya keberanian untuk datang dan mengambil piala kemenangan perang kami. Dan Richard pun menjawab, "Ho, terima kasih atas informasinya, sangat membantu sekali, tapi sayangnya kau tidak bisa menikmati hasil perangmu seperti yang kau katakan tadi. Jadi Worm Slayer akan ikut perang dari sekarang." Si Richard pun mulai mengeluarkan pedang legendanya Worm Slayer itu dari sarung pedangnya dan akan memulai bertarung dengan si Chief Goblin itu, yang membuat Chief Goblin itu pun sedikit waspada dan mulai mengencangkan kuda-kudanya. Tapi sebelum dia sempat bersiap, si Richard pun sudah membelah dia jadi dua. Crak! Langsung terbelah jadi dua ya guys ya. Sentak membuat para goblin yang ada di sana pun kaget dan juga terkejut. Mereka pun ketakutan karena melihat komandan mereka yang telah terbelah menjadi dua bagian hanya dengan satu serangan oleh si Richard ini ya. Mereka pun berkata, "Monster, lelaki ini monster." Mereka pun berkata sambil ketakutan. Tapi dalam kesempatan itu, si Chief pun tak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu. Si Chief pun memerintahkan para prajurit itu untuk menyerang para goblin yang otaknya pada sedang nge-lag sebentar karena tidak bisa mencerna apa yang sedang mereka lihat barusan. Dan para prajurit pun menyerang para goblin itu sambil berteriak, "Ura, mati kalian!" sebelum mereka tersadar sudah tidak bisa menghindar lagi. Dan akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh Richard dan juga prajurit. Di saat bersamaan, status window pun muncul di depan si Richard yang memberitahukan From System Barbarian Lancer level 3 telah dipromosikan menjadi Barbarian Lancer level 4. Para kaum barbarian pun merasakan diri mereka lebih kuat dari sebelumnya, tapi mereka menganggap itu karena pil yang diberikan Richard tadi ya di awal tadi. Jadi di sini rencana si Richard yang membuat mereka percaya bahwa pil pangsit yang diberikan Richard tadi kepada mereka lah yang membuat mereka lebih kuat tiba-tiba. Di sini para prajurit pun menangkap para sisa-sisa monster yang masih hidup untuk ditangkap. Di sini mereka juga menangkap dua troll yang diberi nama oleh si Richard, Marshall, Hank, dan H, yang akan menggunakan monster itu sebagai alat untuk menarik kereta mereka sebagai ganti kuda-kuda mereka yang sudah terbunuh. Dan di sini pun si Chief melaporkan kepada Richard bahwa dia menemukan sebuah map Horizon. Dan setelah si Richard melihat map itu, si Richard pun menentukan tujuan mereka selanjutnya, yaitu benteng gunung tinggi. Dan cerita pun bersambung.